Drop it. Saya sebagai tuan rumah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Agus, Pak Rudi, Pak Anam dan teman-teman semua yang pada hari ini menyempatkan waktu untuk datang di kebun kami, memberikan penyuluhan sekalian praktek bagaimana memberi pupuk yang baik agar tanaman durian, lay dan yang lain-lainnya di sini bisa lebih produktif lagi, bisa produksinya lebih bagus. Bahkan kalau bisa merubah produksi dari bukan dari musim ke di luar musim. Nah, kalau di luar musim kita sudah tahu bahwa kalau orang belum musim kita sudah produksi, kita sudah bisa menjual, pasti harga bagus. Nah, itu nilai ekonominya di situ yang bagus. Nah, mungkin Pak Rudi dengan Pak Agus bisa kita sharing, memberikan satu pengetahuan kepada kami yang ada di sini. Silakan Pak Rudi. Terima kasih Pak. Saya dulu di Batuah itu punya kebun durian atau lay cuma setengah hektar Pak. Ya. Nah, tadinya saya pemupukan itu ya rutin aja, seperti membuahkannya itu ya di musim-musim yang panen tertentu aja, yang biasa-biasa aja Pak. Ya. Nah, setelah datang Pak Agus di Batuah, beliau ngajarkan ke kami Ya. bahwa pembuahan buahnya selama ini kualitasnya ya biasa-biasa aja Pak. Nah, jadi kata beliau, katanya ini bisa ditingkatkan kualitas buahnya Pak, katanya, dan bahkan bisa dibuahkan di luar musim. Nah, setelah kami mendengar itu, kami belajar sama beliau Pak. Iya, ya. Ya, habis belajar Pak, langsung kami terapkan di sana Pak, di Batuah. Ternyata alhamdulillah Pak, hasilnya sesuai apa yang seperti yang diharapkan. Iya. Ya, pengalaman pemupukannya Pak memang beda daripada yang biasanya Pak. Komposisi pupuknya, dia metodenya, Pak Agus menemukan metode pemupukan itu berdasarkan lingkar batang Pak. Iya. Diameter batang, bukan seperti yang umumnya itu kan umur. Iya. Itu yang rumus umur itu kan umur sendiri Pak. Iya. Nah, beliau bikin sendiri itu Pak, rumusnya itu. Ya, kami terapkan itu. Kata beliau, logikanya itu kalau umur itu kan walaupun sama-sama nanam, tapi nanti ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Nah, itu kebutuhan hara itu beda. Diumpamakan kita ke manusia. Manusia kan sama umur, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya. Ya, itu beda makannya juga kan. Jadi berdasarkan logika itu Pak Agus bikin rumus kira-kira begitu. Iya, ya. Jadi kami yakin dan percaya, akhirnya kami terapkan. Alhamdulillah Pak, sekarang terbukti. Iya, ya. Nah, itu testimoni yang diberikan oleh Pak Rudi. Sayangnya saya lambat mengenal Pak Agus ini Pak. Padahal lokasi kami ini 10 tahun yang lalu sudah berbuah sebenarnya di sini. Nah, kalau saya ketemu cepat dengan beliau, ini sudah lama memberikan hasil yang baik. Tapi tidak apa-apa. Tidak ada kata terlambat kalau kita ingin berubah ya. Kalau kita ingin maju, tidak ada kata terlambat. Jadi sekarang ya mudah-mudahan dengan ketemunya Pak Agus ini, karena beliau ini kan ahli di bidang pertanian, terutama durian Pak ya, durian dan lay dan tanaman yang lain. Sebagian orang nyebut dia profesor Pak. Profesor, ya, Profesor Agus, ya kan? Profesor. Itu gelar masyarakat aja tuh Pak. Ya, tapi ada juga Profesor Pisang di Jogja itu. Oh iya, ada itu. kan? Iya, ada. Di YouTube Tapi saya lihat juga. beliau Profesor Pisang itu kan karena dia menggeluti pisang dan dia mendapat penghargaan. Coba mengulas ini soal durian.
durian kita ini kan sebenarnya tumbuh di kampungnya Pak, di kampungnya sendiri. Memang asal Kaltim ini asal usul, termasuk salah satu daerah asal usul keluarga durian. Tapi toh kenapa kok di kampungnya sendiri masih banyak persoalan kan? Masalah utama durian di tempat kita ini soal kesuburan tanah Pak. Iya. Ya kalau soal cuaca memang tempat kita memang daerah Khatulistiwa ini memang apa namanya curah hujan itu relatif merata sepanjang tahun. Ya ini kita syukuri aja. Iya. Tapi ada untungnya di ekuator itu Pak. Ya, untungnya kita 2 kali mendapat intensitas matahari yang tinggi dibanding di wilayah utara atau di selatan Khatulistiwa. Kalau di selatan itu kan 1 kali aja puncaknya Pak. Kita 2 kali puncak sinar matahari itu. Karena memang matahari kan bergerak Pak dari utara ke selatan. Di selatan itu puncaknya Desember Pak. 20 Desember itu 22 Desember ya, 22 Desember dia puncaknya di selatan, nanti dia bergerak ke utara itu bulan Juni ya, 20 Juni dia di utara. Nah ketika matahari melintas utara selatan ini kita dilewati 2 kali kan Pak ya, pada bulan Maret dan bulan September. Ini keuntungan kita tidak dapatkan di wilayah lain. Jadi di Indonesia itu di sekitar ekuator itu mestinya jadi kawasan-kawasan utama produsen durian karena memang hujannya merata, kemudian sinar mataharinya intensitasnya puncaknya 2 kali. Nah yang jadi persoalan kesuburan Pak. Ini yang memang kesuburan tanah kita kurang sekali untuk mendukung pembuahan durian. Tanah kita mineral-mineralnya Pak, terutama seperti unsur-unsur kapur Pak ya, tempat kita ini kurang. Kecuali di utara sedikit Pak, di utara sedikit di Berau, Sangkulirang, Berau sampai Bulungan itu mineralnya lebih baik daripada posisi kita yang di tengah dan di selatan. Karena di sana ada kawasan kars itu gunungan kapur. Nah, jadi itu yang jadi persoalan. Nah, untuk bisa menerapkan pembuahan yang teratur, apalagi di luar musim, ya memang kita harus banyak mengenal kesuburan lahan kita dan bisa juga mengamati keadaan cuaca. Karena cuaca kita, kalau matahari tadi pasti Pak, bulan Maret dan bulan September itu puncaknya di sini. Tapi cuaca ini curah hujan ini yang harus kita lihat. Kadang-kadang seperti tahun ini tadi kan, tahun 2020 ini Januari sampai Maret kita kan malah panas Pak. Januari sampai Maret panas. Ya sampai hari ini kan agak kacau nih musim. Mestinya saat ini bunga durian sudah keluar ya. Tapi karena stres terkena kemarau 3 bulan, ya kan belum muncul ini. Nah tapi dengan kondisi kalau kita tangani hara dan airnya, ini bisa persoalannya justru diuntungkan dengan panas yang di awal tahun. Mestinya kita bisa panen di luar musim dengan mudah karena dukungan tadi kering tadi. Tapi kering yang berlebih ya tanamannya malah stres kan. Keringnya 3 bulan ini. Nah di situ yang perlu ada intervensi kita untuk pemberian hara dan air. Yang jadi masalah apakah air tersedia. Kalau hara yang jadi persoalan apakah kita bisa mengenali kesuburan tanah kita itu apanya yang kurang. Nah di situ yang perlu banyak belajar, mengenali secara teknis itu Pak ya, analisis tanah, analisis daun. Ini juga tidak menyelesaikan masalah secara umum di durian karena kesuburan tanah kita itu dari pohon ke pohon aja sudah beda-beda. Ya kan, apalagi seperti ini agak bergelombang Pak ya.
Nanti yang di lembah, yang di puncak udah beda. Nah kalau analisis tanah kirim ke lab itu kan berdasarkan sampel-sampel aja. Iya. Nggak mungkin lah kita ngambil sampel 100 pohon, ada 100 sampel. Terlalu mahal mungkin Pak Anam ya. Satu sampel 3 juta nggak cukup, Pak. Nah itu terlalu mahal ya. Nah jadi bagaimana kita mengidentifikasi kesuburan itu hanya melihat dari kinerja pohon, dari tampilan pohon, kemudian dari catatan-catatan musim lalu. Kalau musim lalu misalnya, oh ini dagingnya keras atau hambar, ya kan? Atau apa warnanya mungkin tidak menarik atau. Nah yang punya Pak Aurel malah ada yang tidak pernah buah kan? Iya. Padahal umur mungkin Sudah di atas 10 semua. di atas 10, bahkan ada yang ada 30-an tahun, 20-an tahun ya. Nah ini kan yang kita lakukan pertama tadi ada informasi sudah, kemudian nanti kita bisa lihat ke lapangan. Iya. Sebenarnya dengan melihat daun aja kita pegang-pegang nih kita bisa duga Pak, lihat warna, tekstur, lihat kekenyalan apa itu kelenturannya. Iya. Ya kan nanti kita patah-patah daun itu. Nah, kalau begini kekurangan apa, kalau begini kekurangan apa. Nah itu ya ini yang paling mungkin dikerjakan. Kalau sampel tadi dikirim setiap pohon diambil sampel jadi mahal kan Pak. Iya. Nah masalahnya kenapa durian harus begitu? Karena durian ini memang setiap pongge buah itu harus nikmat dimakan. Iya. Beda dengan produk industri kayak kelapa sawit yang keluar itu kan CPO, Iya. ya kan standar sama mutunya. Kalau durian setiap pongge dinikmati harus enak. Iya. Iya. Padahal dalam satu pohon pun kadang kita jumpai buah itu tidak seragam. Iya. Dalam kondisi kekurangan hara, nanti buah-buah yang di atas itu lebih enak daripada yang bagian bawah. Iya. Karena memang ada beberapa hara itu dalam kondisi kurang dia bergerak Pak, bergerak ke pucuk. Nah itu yang menyebabkan buah itu satu pohon bisa tidak seragam rasanya. Saya ada tadi dibilang ada bikin rumus ya, rumus itu untuk memudahkan Pak para pengguna. Tapi saya tidak menerapkan rumusnya ke petani nanti hanya pakai tabel-tabel yang sudah dibuat itu, ya. Ya tabel-tabel yang dibuat berdasarkan rumus itu. Cuma kalau mau tahu asal usulnya ya itu rumusnya. Kok muncul metode menentukan pupuk berdasarkan diameter batang. Iya. Karena dulu saya amati diameter batang itu selalu menggambarkan apa itu performan tanaman sesungguhnya. Iya. Kalau ternak atau manusia kan berat badan Pak. Iya. Untuk menentukan dosis obat ditimbang dulu berat badannya berapa, nah baru ketemu dosisnya. Kalau ini karena kalau batangnya besar pasti pohonnya rindang. Yang pohon batangnya kecil tinggi, bilang orang Kutai orang lokal cungkring. Cungkring. Nah itu pasti ya kan. Walaupun umur sama kan. Nah umur walaupun sama. Iya. Jadi dari itulah kita menyusun formula pupuk itu, menghitungnya berdasarkan lingkar batang atau diameter batang. Nah, ini sudah dicoba Pak, sampai ya, sejak kami coba tahun 2005, tahun 2006 udah kami tulis itu, 2 tahun percobaan udah kami tulis karena memang kebutuhan mendesak. Iya. Tidak ada rujukannya ya, ini mau melakukan ini rujukan selalu umur itu. Padahal di lapangan nggak ada. umurnya sama, keadaannya beda-beda. Beda-beda, ya. Terus kesuburan tanah juga beda-beda. Iya. Makanya saya mengembangkan metode yang berdasar lingkar batang dan berdasarkan pengamatan, Pak. Terakhir metode itu kami sebut metode AKNO, Pak. AKNO ini akronim. Jadi saya ambil ujung nama saya kan sama yang terakhir Pak, biar kedengarannya kayak Itali kah apa gitu ya. Istilah itu barang tuh mereknya ya. Oh, merek. AKNO itu Agus Priyono Pak. Keren juga Pak ya.
Nah, metode Agno ini ya kita sudah coba dan beberapa teman mencoba di beberapa provinsi, ternyata katanya ya sudah layak lah. Ya, sudah layak walaupun nanti perlu didukung nanti riset yang lebih mendalam, Pak. Iya. Ya. Karena risetnya kemarin cuma 2 musim. Dan itu terbukti, Pak, sampai hari ini kita dengan mudah membuahkan di luar musim. Ya. Dengan mudah membuahkan di luar musim di luar musim itu bahkan untuk satu pohon yang sama itu bisa ya 2 bahkan ada yang 3 kali dalam 1 tahun. Bertingkat ya. Bertingkat buahnya. Iya, jadi belum panen udah muncul bunga lagi. Tapi saya tidak memaksa para pemula untuk menerapkan itu, Pak, karena memang itu dibutuhkan kemampuan untuk mengamati tanaman dan cuaca terus-menerus. Yang kita rekom itu untuk membuahkan luar musim, tanaman itu dibikin blok-blok. Dibikin blok-blok, bisa 2 blok atau bahkan 4 blok. Kalau pohonnya banyak, bisa aja tiap 3 bulan dibuahkan. Supaya pohon itu relatif aman. Karena kalau yang sistem yang kami paksa tadi nyambung terus itu resiko, Pak. Risikonya apa? Ya kalau stres berat mati, Pak. Iya. Ya, karena tanaman itu kan ada pergantian fasenya, vegetatif, generatif, vegetatif, generatif. Nah, ini kan generatif terus loh. Dari yang kami coba, Pak, itu 3 kali. 3 kali berturut-turut itu mestinya berhenti. Walaupun tetap ada bunga ya dibuang aja. Berhenti, ditumbuhkan dulu tunas-tunas baru. Karena tunas itu kalau tidak muncul tunas selama 2 tahun, Pak, itu fatal, Pak. Jadi 1,5 tahun ya harus wajib bertunas. Makanya kalau 3 kali tadi setiap 6 bulan berbuah panen, 3 kali harus berhenti. Jadi harus dimunculkan tunas. Iya, vegetatifnya. Ada pohon yang kita bikin percobaan itu 7 tahun terakhir 14 kali. Bukan rumahnya. Iya. Iya. Ini sekarang lagi panen nih. Panen lagi. Oh ya? Rebutan sama tupai. Padahal bulan Maret kemarin kan panen. Iya. Iya. Tapi jenis yang ini, mandek yang Ya, jenis Duriocoronatus, Pak.